Baiklah, saya Luciana Vera Paskasilalahi dengan NPM 1936100570 akan menjelaskan mengenai sayatan batuan sampel nomor 3. Pertama, dalam mendeskripsikan suatu mineral yang terdapat dalam sayatan suatu batuan, kita lihat dulu gambar PPL dan XPL-nya. Kemudian, kita tentukan mineral-mineral penyusun batuan tersebut. Seperti pada gambar XPL ini, kita lihat di sini saya sudah tandai yang putih ini merupakan kuarsa. Kemudian yang sebagian sini seperti coklat-coklat ini, coklat muda, agak coklat. Lalu itu adalah mineral biotit. Saya berikan simbol B. Kemudian ini merupakan plagioklas. Yang biru-biru ini muskovit. Kemudian ini adalah yang berwarna hijau-hijau seperti hijau-hijau ini adalah olivin. Kemudian ini putih kotor atau putih ada bintik-bintiknya seperti itu. Itu adalah feldspar. Kemudian yang hitam baik di PPL maupun XPL-nya merupakan opak. Nah, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja, lembar deskripsi mineral. Setelah kita tentukan nama-nama mineral yang terkandung dalam suatu batuan, sayatan batuan, kita mendeskripsikan setiap mineral yang ada dalam batuan tersebut. Seperti berikut ini, kita isi nomor sampelnya yaitu 03, komposisi mineralnya seperti yang kita dapatkan tadi pada XPL, ada kuarsa, feldspar, plagioklas, kemudian muskovit, biotit, olivin, dan opak. Untuk nama batuan nanti kita isi setelah kita lakukan plotting pada segitiga IUGS. Nah, nama mineral yang pertama yaitu kuarsa. Memiliki warna XPL colorless, warna PPL, warna PPL colorless, warna XPL-nya abu-abu terang, bentuknya mulai dari euhedral sampai anhedral, pleochroisme-nya tidak ada, reliefnya sangat rendah, bias rangkapnya termasuk abu-abu orde 1, pemadamannya tergolong paralel, kembarannya tidak ada, belahan dan pecahannya tidak ada. Kemudian ada feldspar. Warna PPL-nya abu-abu, warna XPL-nya colorless, bentuknya termasuk dalam subhedral sampai anhedral, pleochroisme-nya tidak ada, reliefnya termasuk rendah, bias rangkapnya lemah abu-abu orde 1, pemadamannya paralel, belahan kembarannya tidak ada, belahan dan pecahannya tidak ada. Selanjutnya ada mineral plagioklas, memiliki warna sebenarnya atau PPL-nya itu colorless, warna XPL-nya abu-abu, bentuknya tergolong subhedral, pleochroisme-nya ada, reliefnya rendah, bias rangkapnya abu-abu terang orde 1, pemadaman paralel, kembarannya adalah albit, belahan dan pecahannya tidak ada. Nah, selanjutnya kita ada mineral biotit. Warna PPL-nya coklat muda, XPL colorless, bentuknya euhedral sampai anhedral, pleochroisme-nya rendah, lemah, reliefnya sedang, bias rangkapnya termasuk merah orde 2, pemadaman paralel, dan kembaran tidak ada, belahannya ada. Selanjutnya ada mineral muskovit. Muskovit memiliki warna PPL-nya coklat, warna XPL-nya colorless, bentuknya termasuk dalam kristal tabular, pleochroisme-nya lemah, jasad timbul atau reliefnya sedang, lalu bias rangkapnya termasuk biru teratas orde 2. Lalu belahan dan pecahannya tidak ada. Nah, selanjutnya ada olivin. Memiliki warna PPL coklat muda, warna XPL-nya colorless, bentuk euhedral sampai anhedral, pleochroisme tidak ada, relief tinggi, bias rangkap hijau orde 2 paling atas, pemadamannya paralel. Kemudian kembaran tidak ada, belahan dan pecahannya tidak ada. Lalu mineral terakhir yang ada pada sayatan batuan kita adalah opak. Opak memiliki warna PPL hitam dan warna XPL hitam. Bentuknya euhedral sampai anhedral, reliefnya tinggi,
Pelekroisnya tidak ada, bias rangkap tidak ada, pemadamannya tidak ada, kembarannya tidak ada. Lalu untuk belahan dan pecahannya juga tidak ada. Nah, selanjutnya jika sudah seperti itu, kita masuk ke plotting penamaan batuan. Yaitu, pertama, dari yang kita lihat tadi, gambar PPL dan XPL tadi, misalnya kita buat suatu perumpamaan yang memungkinkan itu nama batuannya berdasarkan banyaknya kandungan mineral. Misalnya tadi seperti kita lihat, kuarsanya dalam gambar XPL ini, kuarsa tidak terlalu mendominasi. Jadi kita bisa buat kuarsanya itu memiliki kandungan kuarsa yang 10%. Oke, 10% kita tulis 10%. Kemudian kita lihat feldsparnya. Feldspar pada XPL. Nih, kita lihat feldsparnya. Ini feldsparnya. Feldspar juga tidak terlalu mendominasi dan tidak terlalu banyak. Maka kita bisa buat itu feldsparnya juga 10%. Nah, untuk plagioklasnya, plagioklas, dapat kita lihat ini plagioklasnya cukup mendominasi dalam batuan ini. Dalam sayatan ini cukup mendominasi. Kita buat plagioklasnya 38%. Nah, selanjutnya ada muskovit. Muskovitnya kita lihat juga tidak terlalu banyak ya. Muskovitnya kita buat 7%. 7%. Lalu kita lihat opak. Opaknya cukup banyak tapi tidak mendominasi ya. Tidak terlalu banyak juga. Lalu kita lihat biotit. Biotitnya juga tidak terlalu mendominasi. Olivinnya juga ada namun sedikit. Jadi kita buat saja. Nih, biotitnya 15%. Kemudian olivinnya 5%. Dan opaknya 15%. Kemudian yang pertama kita harus perhatikan juga adalah nih, jumlah dari mineral ini mulai dari kuarsa, feldspar, plagioklas, muskovit, biotit, olivin, dan opak itu harus 100%. Maka jumlah mineral 10 ditambah 10 ditambah 38 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 15 lagi itu sama dengan 100%. Nah, kemudian ini yang 100% ini kan semua mineralnya. Sementara untuk kita plotting ke IGS kita hanya butuh kuarsa, feldspar, dan plagioklas. Maka muskovit, biotit, opak, olivin ini merupakan mineral tambahan. Jadi 100 kita kurangi dengan jumlah mineral tambahan. Nih, 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 15, 35 ditambah 7, 42. Maka 100 dikurang 42 sama dengan 58%. Nah, kemudian kita untuk memplottingnya itu kita harus cari kuarsanya itu jadinya berapa setelah mengalami pengurangan ini. Kuarsa sama dengan kita lihat ini persen kuarsa ini berarti 10 per
Kita bagi dengan ini, 58. Kita kalikan dengan 100%. Maka nanti hasil yang didapat adalah 17,24%. Kemudian kita cari juga hal yang sama pada felspar. Felsparnya sama ya, 10 karena sama-sama 10% per 58 dikali 100%. Maka hasilnya juga sama, adalah 17,24. Maaf. 17,24%. Selanjutnya untuk plagioklas. Plagioklas sama dengan 38 per 58 dikali 100%. Maka kita dapatkan hasilnya nanti adalah 67,5%. Nah, ini kita usahakan hasilnya ini semua adalah 100%. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa plotting ke segitiganya. Pertama kita tandain dulu. Kita tandain dulu. Di bagian puncak ini adalah kuarsa. Ini kita kasih Q sebagai tandanya. Kemudian di bagian kiri bawah ini adalah felspar. Kemudian yang sebelah sini adalah plagioklas. Nah, kita plotting seperti ini cara plottingnya. Pertama kita buat garis dulu. Kita ambil garis ini. Kemudian kita lihat kuarsa 17,24. Setiap ini itu dihitung 10. Maka sini 10. Ini berarti kira-kira 15. 17-nya berarti kira-kira ada di sini. Nih, kita garis. Kita lainkan saja warnanya nanti agar memudahkan kita. Ini adalah garis kuarsa. Kemudian kita plotting nilai. Maaf. Kita plotting dulu nilai tadi kuarsa. Kuarsa 17. Kemungkinan ada sini. Ini dia. Udah. Kemudian kita plotting dia felsparnya. Felspar dihitung dari sini. Ini 0, 10, 20 berarti 17 ada di sekitaran sini. Maaf. Kita lainkan warnanya agar tampak perbedaannya. Kemudian kita lihat plagioklasnya. Plagioklas 67,5. 67,5 kita hitung dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 67. 67,5. Sini dia. Maaf.
Ini aja kita panjangkan. Kita kasih warna yang berbeda. Kita ganti warnanya ya. Nah, setelah kita masukkan ke IUGS, maka nama batuan ini kita dapatkan, kita tulis di bawah sini. Nama batuannya adalah, setelah kita masukkan, nama batuannya adalah, gabbro. Nah, hal itu juga terbukti kenapa dia tergolong ke dalam batuan beku basa, karena dapat kita lihat kandungan plagioklas yang cukup tinggi dalam batuannya. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya mengenai batuan beku sampel nomor 3, di mana kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa kandungan dari sayatan batuan ini memiliki mineral, kuarsa, opak, feldspar, plagioklas, muskovit, olivin, biotit. Nah, kemudian dapat kita plotting bahwa nama batuan itu tergolong gabbro, dan juga terbukti karena kandungan plagioklas yang cukup tinggi. Dia tergolong ke batuan beku basa. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya mengenai sampel batuan nomor 3. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Sampai jumpa.